Ini bagian yang harus Bapak Ibu catat. Bapak Ibu untuk mencairkan harus melakukan aktivasi rekening melengkapi dokumen sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu harus mendownload surat keterangan penerima bantuan Pokja. Bapak Ibu download dari aplikasi KKGTK. Gitu. Nanti akan disimulasikan di belakang. Ini ada barcode-nya. Surat keterangan penerima bantuan ini yang harus Bapak Ibu bawa ke bank terdekat dan kemudian nanti akan di-scan oleh pihak bank untuk mencocokkan antara data penerima dengan data yang dimiliki oleh bank. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus mendownload format surat pernyataan bersedia menerima dan tanggung jawab mutlak. Nah, ini kalau di aplikasi itu disebut SPTJM. Bapak Ibu juga harus mendownload surat ini. Ini juga surat yang perlu Bapak Ibu bawa pada saat mencairkan bantuan ke bank. Surat ini juga nanti akan Bapak Ibu scan karena ini ada materainya. Jadi nanti ditandatangani oleh ketua dan ada materainya. Yang B yang surat PTJM ini juga yang harus Bapak Ibu scan dan kemudian nanti menjadi bagian dari lampiran laporan pertanggungjawaban di dalam sistem pelaporan yang ada di aplikasi KKGTK. Seperti itu. Nah, yang ketiga, apabila mencairkan, sebaiknya Bapak Ibu membawa identitas KTP, SIM, dan lain sebagainya, atau yang diberi kuasa. Yang diberi kuasa definitif pihaknya. Jadi yang diberi kuasa bukan orang lain, tapi sekretaris dan bendahara kelompok kerja. Jadi kalau ketua berhalangan, sekretaris dan bendahara lah yang diberi kuasa. Apa syaratnya? Surat kuasa. Surat kuasa dalam hal ketua berhalangan yang dibuat oleh ketua dengan menunjukkan tanda tangan di atas materai 10.000 dan berstempel kelompok kerja. Seperti itu. Itu adalah 4 hal ini adalah syarat yang harus Bapak Ibu bawa pada saat mencairkan bantuan ke bank. Nah, nanti Bapak Ibu pada saat di bank akan mengisi formulir pembukaan rekening yang disediakan oleh bank atau BNI yang diisi dan ditandatangani oleh ketua kelompok kerja apabila ketuanya sendiri yang mencairkan atau yang diberi kuasa. Seperti itu. Pertanyaannya kapan pencairan ini bisa dilakukan? Nah, bantuan bisa dicairkan sekaligus, sekali dicairkan. Misalnya kalau Bapak Ibu terima bantuan 15 juta untuk KKG, bisa sekaligus 15 juta dicairkan atau bertahap. Tahapnya sampai 3 kali. Misalnya, oke, minggu kedua atau minggu pertama pelatihan dicairkan, minggu ketiga dicairkan lagi, dan sampai kemudian nanti minggu ke-8 dicairkan lagi. Bisa seperti itu, bergantung kebutuhan. Ini semua diserahkan kepada kelompok kerja, mau mencairkan 1 kali atau mencairkan 3 kali. Nilainya tetap sama. Kami hanya mengimbau sebaiknya cairkan sesuai dengan kebutuhan, kecuali misalnya lokasi tempat tinggal Bapak Ibu sangat jauh dengan bank penyalur, seperti itu. Nah, pencairan dilakukan mulai tanggal 13 Oktober, artinya minggu depan hari Rabu, sampai 30 November. Ini untuk memberikan rentang bagi kelompok kerja yang berniat untuk mencairkan secara bertahap, seperti itu. Nah, khusus untuk Pokja dari Aceh, pencairan dilakukan di BSI. Ini nanti yang akan kami atur berikutnya.
Seperti itu. Karena di Aceh tidak ada bank konvensional, yang ada adalah bank syariah. Dan kita sedang melakukan upaya supaya BSI juga bisa melakukan pencairan dengan waktu yang sama dengan yang dilakukan oleh BNI di provinsi lainnya. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan terkait dengan ini, terkait dengan periode dan lain sebagainya, bisa ditanyakan sekarang. Kalau misalnya nanti terkait dengan BNI, kita tunggu presentasi dari Ibu Ica. Kalau nanti terkait dengan pengisian fitur rencana kegiatan, nanti kita tunggu sampai Pak Yogo dan timnya mensimulasikannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita buka satu atau dua penanya, kemudian nanti akan disusul oleh Ibu Ica yang menyampaikan dengan regulasi BNI pada saat pencairan. Silakan. Izin Pak, dari Riau Pak. Ya, silakan. Ada dua pertanyaan yang ingin kami tanyakan Pak. Pertama terkait tempat pencairan, itu bebas di BNI mana saja yang terdekat dari lokasi Pokja ya Pak? Terus ya, yang dari kedua, cabang B. Ya, silakan lanjut. Kemudian yang kedua, mungkin nanti terkait setelah dana diterima oleh Pokja, itu Pokja dalam penggunaan dana apakah harus tunai atau non tunai Pak? Oke. Nah, itu saja mungkin tuh sekarang. Terima kasih. Oke. Yang pertama, Bapak bisa mencairkan di cabang bank penyalur terdekat. Jadi bisa di BNI mana saja. Kalau misalnya Bapak dari Riau, Pekanbaru? Saya Pekanbaru, BCA. Pekanbaru. Kalau Bapak berniat mencairkan di Bengkalis juga nggak jadi masalah. Oke, siap. Jauh banget. Tapi kalau rumah Bapak kalau rumah Bapak di Riau di jalan apa dan ketepatan di jalan yang dekat rumah Bapak ada cabang BNI, ya cairkan aja yang terdekat supaya ongkosnya tidak mahal. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi Pak? Penggunaan dananya apakah Pokja itu wajib non tunai atau boleh tunai setelah duitnya mereka ambil? Oh, kalau itu tidak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Jadi nggak jadi masalah. Itu cukup Pak? Oke, terima kasih Pak. Oke. Ada dua yang lain? Dari Aceh satu. Oh iya Pak, dari Aceh. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya Zulkifli, kasih guru PCU di Kanwil, Aceh. Izin bertanya, tadi Bapak sampaikan bahwa untuk Aceh pencairan anggaran itu melalui Bank BSI. Ya. Dan pencairan itu mulai tanggal 13 Oktober sampai 30 November 2021. Kami di Aceh juga mengharapkan kalau bisa pencairan juga sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 13 sampai tanggal 30 November. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pak, kami sedang mengusahakan agar timelinenya sama dengan yang provinsi lain. Jadi sampai hari ini kita sedang mengusahakan supaya BSI juga bisa mencairkan dengan rentang waktu yang sama. Karena begini, karena di SE surat edaran kami timelinenya memang seperti yang saya jelaskan. Jadi apa yang saya jelaskan tadi itu adalah isi dari surat edaran. Jadi kami sedang mengusahakan itu, Pak, supaya timelinenya sama. Baik, yang kedua, yang pertama, yang kedua, kalau misalnya Aceh disalurkan melalui BSI, boleh nggak kami akan melakukan audiensi dengan manajer BSI di Aceh tentang kepastian dan kemudahan bagi Pokja untuk mencairkan anggaran supaya tidak ada permasalahan di berikutnya. Baik, terima kasih. Itu yang terakhir, Pak ya? Bukan, yang terakhir. Ya, yang terakhir saja sekalian. Nah, yang terakhir kalau ada, mohon kami rencananya akan membuat Zoom dengan ketua Pokja di seluruh Aceh.
Oke, kalau bisa materi seperti surat SI dan PowerPoint nanti kami di-share ke dalam grup. Terima kasih. Terakhir habis. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Karena apa namanya, Bapak yang punya rencana, yang nanti melakukan juga Bapak, nggak jadi masalah. Bapak mau, kalau kami sudah sepakat dengan BSI, nanti akan kami informasikan. Bapak bisa beraudiensi dengan BSI, dan kalau Bapak mau menyelenggarakan sosialisasi ini, kami juga menganjurkan semua PCU untuk melakukan sosialisasi seperti ini, sebab nanti ada hal teknis yang harus dimiliki oleh Pokja. Misalnya mengisi fitur rencana kegiatan, itu Pokja yang melakukan. Ya. Jadi sebenarnya di akhir mau kami sampaikan bahwa setiap provinsi harus melakukan seperti yang direncanakan oleh Aceh ini, yaitu memanggil semua DCU dan kelompok kerja untuk mensosialisasikan apa yang kita sosialisasikan ini. Dan inisiatif misalnya karena khusus Aceh untuk ketemu dengan pimpinan BSI di Aceh, itu juga bagus. Terima kasih Pak atas. Oke, satu lagi ya sebelum ke Ibu Ica dari BNI. Kalau tidak ada, kita langsung ke Bu Ica. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada, kami informasikan bahwa materi yang saya sampaikan tadi itu adalah surat edaran, dan surat edaran sudah kami unggah di aplikasi KKGTK. Rekod dari kegiatan kita kali ini juga nanti akan kami diseminasi melalui media yang tadi disampaikan oleh Pak Rafiq. Cukup dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Berikutnya saya persilakan Ibu Ica untuk menyampaikan informasi terkait pelayanan di BNI. Kepada Ibu Ica saya persilakan. Halo Ibu Ica. Halo Bu Ica. Mas Adib, Bu Ica tadi udah masuk Mas Adib ya? Hanya kelempar lagi itu Mas. Oke, sebentar. Mas Yogo sudah siap? Halo Mas Yogo. Siap, Pak. Karena Bu Ica terlempar, nah habis ini saya telepon Bu Ica setelah saya mempersilakan Mas Yogo untuk mensimulasikan fitur rencana kegiatan dan bagaimana mendownload 2 dokumen tadi dalam aplikasi. Silakan Mas Yogo dan tim, saya silakan. Baik. Izin share screen, Pak. Minta akses share screen-nya, Pak. Mas Muslim, mohon Mas Yogo dikasih. Ya. Sudah Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Bapak Ibu sekalian, yang akan saya demokan adalah fitur aplikasi terkait dengan fungsi yang nanti digunakan oleh Pokja. Artinya ini tahapan seperti yang kita ketahui sebelumnya, tahapan kemarin adalah pengajuan proposal. Kita sudah kemudian berikutnya disertai berikutnya dengan approval. Nah, sekarang kita sudah masuk ke fase berikutnya, yaitu fase menjelang pencairan. Nah, di proses pencairan itu ada beberapa dokumen, lebih tepatnya 2 dokumen yang harus dibawa oleh Pokja, yang itu nanti dicetak, kemudian nanti dibawa ke Pokja, dibawa ke BNI atau ke bank yang terkait, yang ditunjuk, kemudian nanti diberikan kepada petugas banknya. Nah, dokumen apa? Itu nanti oleh Pokja cukup di-download saja dari aplikasi. Caranya, sebagaimana Ibu Bapak ketahui, setelah login sebagai Pokja, maka ada beberapa menu. Di sini ada beberapa menu yang nanti digunakan oleh Pokja. Kita akan fokus ke menu
yang barunya, yang terbaru di sini adalah menu rencana dan laporan Pokja. Baik, maaf, sebelum itu kita masuk ke menu pengajuan proposal dulu. Nah, menu pengajuan proposal ini bervariasi. Ada yang masih sifatnya pengajuan, ada yang approval dan seterusnya. Nah, fokus kita adalah menu yang sudah disetujui, di-approve dan mendapatkan bantuan. Artinya proposal di sini adalah proposal Pokja yang mendapatkan bantuan. Tandanya untuk proposal yang menerima bantuan di sini statusnya sudah bentuk lampiran. Ini artinya sudah dalam lampiran SK bantuan dan akan muncul QR code di depannya. Artinya proposal dari Pokja tersebut adalah proposal yang sudah di-approve dan sudah diputuskan masuk ke dalam SK lampiran bantuan. Kami pinjam dari Pokja KKM Indragiri Hilir. Ini contohnya adalah Pokja ini mengajukan proposal untuk World Bank pertama untuk bantuan 30 juta seperti itu. Setelah melalui proses panjang, evaluasi dan kemudian di approval, akhirnya Pokja ini mendapatkan bantuan sebesar sekian rupiah, dalam hal 30 juta rupiah. Nah, step berikutnya setelah sudah dapat status lampiran ini, step berikutnya adalah mendownload 2 dokumen. Dokumen pertama adalah dokumen SPTJM Pokja dan dokumen yang kedua adalah dokumen bukti bantuan. Caranya, setelah login, kemudian pilih menu pengajuan proposal, kemudian klik tombol 2 ini, tinggal diklik saja. Kemudian diklik lagi bukti bantuannya, maka akan terdownload 2 dokumen PDF. Kalau Bapak Ibu buka di sini, maaf, ini saya harus share screen ya. Sudah muncul, Mas Yogo? Oh, sudah muncul? Sudah muncul. Kelihatan ya? Baik. Nah, kalau kita lihat PDF-nya, di sini ada surat pernyataan bersedia menerima bantuan. Nanti sesuai dengan yang tertera di dokumen, Bapak Ibu yang sebagai Pokja nanti membuat melampirkan materai, kemudian ditandatangani. Itu dokumen pertama, yaitu dokumen pernyataan bersedia menerima bantuan dan tanggung jawab mutlak. Kemudian yang kedua adalah dokumen sudah muncul Bapak Ibu sekalian ya? Sudah, Pak, sudah muncul. Ya. Nah, di sini adalah surat, kalau kita lihat tadi, ini surat bukti bantuan. Nah, nanti di surat ini akan muncul profil dari kelompok kerja yang bersangkutan. Di sini nama kelompoknya apa, nomor SK pembentukannya apa, nomor registrasi dan seterusnya, beserta dengan nomor rekening. Jadi Bapak Ibu yang nanti sudah ada nomor rekeningnya dan bisa mendownload dokumen ini, maka akan tertera bank mana berikut dengan nomor rekeningnya. Seperti itu. Di sini ada tertera nama ketuanya berikut dengan NIK-nya. Nah, yang bisa Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah QR code ya. Ini QR code. Nah, QR code ini yang nantinya diperiksa oleh pihak bank. Nah, setelah Bapak Ibu dari Pokja itu mendownload ini, kemudian dicetak. Setelah dicetak, kemudian dibawa, ditandatangani, kemudian lalu diberi materai sesuai dengan ketentuan, lalu dibawa ke bank. Nah, artinya ketika dibawa ke bank, print out-nya itu disertai dengan QR code ini. Pihak bank nanti menggunakan alat barcode scanner, reader seperti itu, nanti akan membaca kode ini. Nah, kalau dibaca kodenya, maka di aplikasi yang dibuka oleh pihak bank akan muncul profil dari Pokja yang bersangkutan. Jadi, Pokja harus membawa dokumen miliknya sendiri, tidak boleh membawa dokumen Pokja yang lain, walaupun sama-sama menerima bantuan. Karena QR code yang dimiliki satu Pokja dengan Pokja yang lain itu berbeda. Itu sederhana, itu yang cukup, itu saja yang harus dilakukan oleh pihak Pokja. Saya ulang lagi, buka aplikasinya sebagai Pokja, kemudian mendownload 2 dokumen ini, yaitu SPTJM Pokja, kemudian download bukti bantuan.
Dua dokumen ini kemudian dicetak, lalu ditandatangani, lalu kemudian tentunya tadi sesuai dengan yang tertera disertai dengan materai. Lalu kemudian dua dokumen yang sudah dicetak kemudian ditandatangani tadi dibawa oleh pihak Pokja perwakilannya, kemudian dibawa ke pihak bank yang ditunjuk di dokumen itu. Kalau kebetulan BNI misalnya atau bank yang lain itu juga disesuaikan saja. Kemudian dibawa ke bank, nanti prosesnya selanjutnya di pihak bank. Pastikan Pokja yang bersangkutan membawa hanya dokumen dia saja, karena akan diklarifikasi oleh pihak banknya apakah dokumen yang dibawa oleh pihak Pokja ini sama tidak, sesuai tidak dengan yang ada di sistem. Jadi kalau salah barcode-nya atau dokumen yang salah, maka yang tertera akan berbeda. Pokja yang datangnya A misalnya, karena dia menggunakan QR code atau dokumen dari B, yang munculnya nanti di sisi banknya adalah data B, sehingga khawatirnya itu akan mengganggu di proses pencairan. Itu yang pertama kaitannya dengan proses pencairan. Lanjut Pak Makin atau kita buka pertanyaan dulu? Kita buka pertanyaan ya, 2 ya. Bapak Ibu, apakah sudah cukup bisa dipahami bahwa sebelum Bapak Ibu nanti mencairkan, itu harus mendownload 2 lampiran ini, 2 dokumen ini, yaitu SPTJM dan bukti bantuan yang berbarcode tadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau kita lanjut? Ya, Bapak. Pertanyaan, Bapak. Ya, silakan. Terkait dengan ini ya, Pak ya? Ya. Tadi yang SPTJM jelas, di sana ada materai 10.000 dan tanda tangan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah itu harus berstempel? Karena Pokja tidak harus berstempel, itu yang pertama. Yang kedua, di lampiran yang kedua, yaitu bukti bantuan tadi, itu tidak ada tempat untuk tanda tangan dan materai. Apakah harus ditandatangani bermaterai? Terima kasih. Monggo Mas Yogo. Halo Mas Yogo. Ya Pak. Ya. Halo Mas. Ya sudah Pak. Baik. Kaitannya dengan tantangan mungkin itu ke ini ya Pak. Mungkin dari Pak Makin atau Pak Arif. Kaitannya dengan kelengkapan dokumen tadi. Kalau yang kelengkapan dokumen itu tidak perlu ditandatangan ya, karena tinggal di-download saja. Yang berbarcode kan tidak ada tanda tangannya kan? Coba Mas ditampilin lagi yang berbarcode Mas. Ya. Nah, yang ini aja yang tanda tangan ya. Ya, yang berbarcode tidak ada tanda tangannya. Yang berbarcode coba Mas ditampilin lagi. Nah, hanya berbarcode saja. Yang nanti di-scan adalah barcode-nya oleh BNI. Jadi BNI akan mencocokkan data, setelah barcode-nya di-scan akan tampil data atau profil istilah Mas Yoga tadi BNI. Kemudian yang SPTJM itu harus ditandatangani dan ada materainya. Tidak harus berstempel ya, Pak Makin? Ya, kalau ada materainya enggak. Baik, ada materainya. Ya. Halo Mas Yogo. Ya Pak, silakan. Oke, ada penanya yang lain? Sudah jelas ya. Oke, baik. Kita lanjut Mas Yogo ke fitur perencanaan, rencana kegiatan. Nah, setelah pihak Pokja melakukan proses pencairan tadi dengan mendownload kemudian mencetak, lalu melampirkan materai lalu tanda tangan dibawa ke bank, maka proses pencairan dilakukan. Nah, tahap berikutnya adalah melakukan perencanaan. Artinya sebagaimana kita tahu dari pihak Pokja sebenarnya sudah melakukan perencanaan. Dua hal yang direncanakan yaitu perencanaan kegiatan dan perencanaan anggarannya, yaitu dalam bentuk RAB. Namun demikian ada perbedaan, ada pergeseran waktu karena ada tadi satu dan lain hal yang sudah dijelaskan Pak Makin tadi,
Maka di sini step berikutnya adalah kita melakukan rescheduling atau penjadwalan ulang terkait dengan perencanaan subkegiatan. Jadi Pokja diharapkan karena sudah tidak valid lagi rencana yang sudah dimasukkan ke proposal sebelumnya, maka diharapkan data di-update lagi sesuai dengan kondisi terkini. Caranya, kalau tadi kita menunya di pengajuan proposal, untuk fitur update rencana kegiatan, itu di menu keempat di sini, ada rencana dan laporan kerja. Sebenarnya, setelah rencana ada lagi fitur-fitur yang lain terkait dengan pelaporan, yaitu pelaporan realisasi kegiatan, laporan keuangan, dan seterusnya. Tapi kita tutup dulu itu, karena fase sekarang kita fokus saja ke rencana kegiatannya. Caranya, dari pihak Pokja, pilih menu keempat, yaitu rencana dan laporan kerja. Kemudian akan muncul data proposal yang kembali adalah statusnya yang sudah dapat bantuan. Jadi muncul di sini, kemudian klik tombol rencana kegiatan. Nah, setelah diklik rencana kegiatan, maka akan muncul data-data dari program itu, dari visi, dari program, dasar pemikiran, dan seterusnya. Nah, yang paling penting di sini adalah daftar kegiatan. Nah, daftar kegiatan ini adalah data-data yang sebelumnya sudah pernah diinput oleh pihak Pokja. Jadi di sini ada UP, ada materinya apa, total JP. Nah, artinya kita tinggal display saja. Kita bisa lihat di sini ada 3 subkegiatan. Kemudian untuk contoh, untuk yang kedua, kegiatan konsep perencanaan supervisi akademik, ada 1 subkegiatan. Dan seterusnya, total 3, 4, 9 subkegiatan. Nah, di mana 9 subkegiatan itu terdistribusi di 7 kegiatan. Cara isinya, kalau kita lihat di sini, berarti kan ada 1 kegiatan UP, namanya konsep perencanaan supervisi akademik, ada 3. Nah, ini perlu didetailkan caranya. Klik tombol plus, kemudian di sini ada rencana subkegiatan. Saya ulang lagi. Jadi tadi kita sudah punya list kegiatan, kita akan mendetailkan dengan jadwal yang sudah disesuaikan, yaitu 3 subkegiatan seperti ini, atau sesuai jumlah yang disesuaikan ya dengan kondisi di lapangan. Kalau kami melihatnya ini sesuai dengan perencanaan di awal, yaitu 3 subkegiatan. Caranya klik, kemudian klik tombol rencana subkegiatan. Kemudian masukkan tipenya. Di sini sebagaimana Bapak Ibu ketahui ada 2 tipe kegiatan, yaitu tipe in atau on. Kalau kita misalkan pertama kali kita pilih in misalnya. Nah ini tinggal dipilih saja. In ke berapa? Contoh karena kita pertama kali kita in pertama. Lalu kita rencanakan, pasti ini sudah berubah, kita akan melakukan in 1 kapan? Jadi kita pilih, klik. Lalu misalkan kita mau entry di tanggal 18, kemudian kita lihat ini jam sifatnya bisa Ibu Bapak atur sendiri mau jam berapa kira-kira seperti itu. Kemudian pilih. Nah, setelah sudah simpan. Maka kita sudah punya 1 rencana kegiatan, yaitu in pertama, yang akan dilakukan di tanggal 18 bulan Oktober 2021. Kemudian kita tambah lagi, kita akan buat in kedua, misalkan. Kemudian dengan tanggal tentunya berbeda, atau mungkin sama, ini disesuaikan saja dengan di lapangan. Kemudian kita atur waktunya, misalkan seperti itu. Ya. Lalu kita simpan. Maka kita sudah punya in 2. Kemudian karena di sini ceritanya ada 3, kita coba konsisten dengan perencanaan awal, setidaknya dari sisi jumlah, kita akan membuat on misalnya. Kita inputkan tanggal 1 mungkin. Ya, 1 November. Kita atur waktunya mungkin jam 7. Ya, kita simpan. Baik, kita sudah punya 3 rencana subkegiatan yang akan dilakukan di in 1, in 2, on 1 yang akan dilakukan di tanggal 18, 25, dan tanggal 2. Sekiranya ada
yang kurang pas, misalnya oh salah tanggalnya, tinggal diedit saja, klik icon pensil ini, akan muncul perbaikan datanya. Kita misalnya perbaikan dari sisi waktu, misalkan kita akan geser misalnya waktunya agak pagi, dan kita atur, simpan. Nanti akan berubah dari sisi waktunya. Dan seterusnya, kalau memang ada yang mau diganti atau dihapus, tinggal klik tombol ini, akan muncul yakin, kita coba hapus, maka akan berhasil kita hapus. Nah, dan seterusnya sesuai dengan jumlah subkegiatan yang diinginkan, yang direncanakan oleh pihak Pokja. Nah, rencana subkegiatan ini bukan hanya bicara in keberapa, kemudian rencananya tanggal berapa, tapi berikut dengan rencana pesertanya siapa. Caranya, misalnya kita akan men-setup in 1 di tanggal 18 bulan 10 2021 akan diikuti oleh, caranya klik tombol plus yang ada di sini. Nah, kita akan muncul list peserta. List peserta yang akan mengikuti in 1 yang akan dilakukan di tanggal sekian. Caranya, klik tombol tambah peserta. Bapak Ibu akan punya dua pilihan nanti pihak Pokja. Tentunya sebagaimana kita ketahui ada dua peserta dalam hal ini yang akan mensukseskan subkegiatan. Yang pertama adalah peserta itu sendiri, yaitu personil dari Pokja. Jadi di sini ada, kalau dari sisi Pokja kan dulu sudah pernah dapat SK, dan di dalam SK itu kan ada personilnya ya. Nah, di personil itu yang kemudian tinggal dipilih. Jadi kita akan misalnya Muhammad Rizal ini sebagai pesertanya, kemudian kita inputkan misalkan Safria dan seterusnya. Dan jadi ini siapa dia? Ini adalah personil yang sudah terdaftar di Pokja. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah di luar Pokja boleh ikut secara informal? Mungkin boleh, tapi yang terdata di dalam sistem hanya sejumlah personil yang sudah didaftarkan dulu di SK. Nah, di luar peserta, di sini kita tambahkan juga Pasda. Pasda fasilitator daerah, pilih, karena Pasda itu di luar Pokja. Ini terlepas Pasdanya itu ketua atau bagian dari Pokja sendiri, tapi kita anggap dia perannya di luar Pokja ya, di luar personil. Jadi Bapak Ibu sebagai Pokja nantinya tinggal ketik saja, misalnya itu, kemudian laki-laki misalnya madrasah. Nah, misalnya seperti ini kita simpan, sehingga kita akan punya data dalam hal ini peserta 2 dan Pasdanya 1. Dan tinggal dilengkapi saja seterusnya sampai dengan semua yang akan direncanakan hadir dihadirkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dari Pokja nanti harus hati-hati karena bab ini yang kemudian dievaluasi nantinya. Artinya nanti ketika rencana ini sudah masuk ke dalam sistem, akan ada laporan realisasinya atau laporan kegiatannya yang nanti akan nanti meminta data. Apakah Muhammad Rizal ini hadir atau tidak? Apakah Safria Ningsih ini hadir atau tidak? Dan seterusnya. Jadi ini yang nanti menjadi dasar absensi ya pada saat nanti di pelaporan kegiatan. Jadi pastikan jangan ada yang terlewat di sisi personil, karena kan personil setahu saya harusnya hadir ya, karena personil Pokja ini yang kemudian akan mensukseskan kegiatan masing-masing. Kalau memang ada yang salah, tinggal diklik saja. Kalau ada yang tinggal diklik hapus ini, misalnya seperti itu, tinggal dihapus. Kemudian kalau memang ingin diubah, ya tinggal diedit saja, misalnya seperti ini, tinggal diedit seperti itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan Pak Makin. Baik, Mas Yogo, terima kasih. Jadi Bapak Ibu begitu ya, Bapak Ibu harus mengisi fitur ini supaya kita tahu bahwa Bapak Ibu akan menyelenggarakan kegiatan, dan fitur ini juga pegangan bagi tim monitoring kami
tim monitoring yang akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan ini baik dari GTK maupun dari tim independen itu nanti akan datang mengobservasi pelatihan Bapak Ibu. Jadi jadwal ini penting menjadi pegangan kita, tim pimpinan GTK maupun tim yang akan monitoring secara independen. Mohon diisi secara akurat supaya pada saat kami datang memang betul-betul ada kegiatan sehingga tidak menjadi temuan bagi kita seperti itu. Nah, yang kedua, Mas Yogo, nanti pada saat penjadwalan karena memang sudah definitif ya, jadi mungkin supaya tidak salah bagi kelompok kerja, kegiatannya memang mulai tanggal 18 ya. Oktober sampai 17 Desember. Jadi nanti kelompok kerja hanya bisa memilih itu, memilih rentang 18 Oktober sampai pada 17 Desember. Supaya memberikan kesempatan kepada kelompok kerja juga untuk membuat laporan seperti itu. Ini kita tidak bicara laporan sudah dikunci dulu. Pak, jadi tidak bisa menginput di luar tanggal tadi. Oke, baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan penjelasan reschedule ini, penjadwalan ulang? Dari Aceh, izin. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama, karena waktu sangat singkat. Yang pertama adalah yang hadir hari ini di Zoom ini hanya PCU dan admin di provinsi. Nah, melihat tadi bahwa teman-teman di bawah DCU dan Ketua Pokja harus membuka aplikasi untuk mengupdate data, maka nampaknya kami butuh sejenis PowerPoint untuk menyampaikan kepada teman-teman kami di Pokja dan DCU. Terima kasih. Oke. Dari Inhil, Pak. Sebentar Ibu, sebentar. Maksudnya Bapak PowerPoint yang berisi petunjuk pengisian fitur ini ya? Fitur itu ya, betul. Oke, baik. Silakan Inhil. Inhil Pak, kebetulan ini contoh atau sampel dari KKM dari Indra Giri Hilir ini Pak, dari Riau, dari Inhil. Jadi yang saya tanyakan, Pokja kita ini kan ada beberapa kegiatan. Sementara kan kita punya waktu cuma 3 bulan. Jadi apakah 2 bulan, Bu? Ya, 2 bulan. Jadi apakah usulan kegiatan yang kemarin itu harus misalnya 7 ya, misalnya 7, apakah ke-7-nya itu kita laksanakan atau bisa kita kurangi, Pak? Persyaratan wajibnya adalah kalau untuk KKG 5 sub kegiatan, minimum 5 sub kegiatan, sedangkan untuk kelompok kerja lainnya minimum 7 sub kegiatan. Berarti itu tetap ya Pak ya? Ya, itu syarat wajibnya. Walaupun 2 bulan lagi Pak ya? Sub kegiatan ya. Bu ingat sub kegiatan. Oke? Mungkin Pak. Mungkin Pak Makin maksudnya apakah di sini kan ada 2 ya? Jadi kan ada 7 kegiatan dan di dalam kegiatan ini kan masing-masing ada sub ya. Jadi mungkin jangan khawatirnya salah paham. Mungkin yang dimaksud itu yang di dalam ini ya Pak Makin ya, sub kegiatan itu. Iya, sub kegiatan. Ya, bukan yang di luar ini. Ya. Ya. Jadi itu bunyi juknis memang begitu. Ya. Mungkin ada yang ini lain? Mungkin tambahan yang harus diperhatikan adalah pembagian in, on, dan in. Karena rata-rata Pokja itu masih belum memahami betul terkait dengan in, on, in-nya ini, Mas. Baik. JP-nya kalau tidak salah ya, JP. Bapak Ibu, kalau ingin presisi dalam mengisi sub kegiatan, maka lihat, kan kalau Bapak Ibu baca template secara teliti, satu kegiatan itu 1 UP. 1 kegiatan 1 UP. Bapak Ibu diminta dalam template itu untuk mengisi UP wajib lebih dulu. Nah, setelah mengisi 1 UP wajib, maka Bapak Ibu bisa menambahkan UP yang lain, terserah mau UP wajib atau UP pilihan, untuk menggenapi JPL minimum 32
sampai 36. Nah, di dalam satu kegiatan itu ada sejumlah sub kegiatan. Misalnya UP Mapel supervisi akademik misalnya. Itu ada beberapa sub kegiatan. Sub kegiatan itu ada in berapa, ada on berapa kali, ada in yang kedua berapa kali. Nah, itu. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau nanti mengisi sub kegiatan ini, reschedule ini sub kegiatan, buka lagi daftar UP yang ada dalam aplikasi atau Bapak Ibu telah menyimpannya di tempat masing-masing. Seperti itu. Itu supaya presisi sub kegiatannya. Literasi yang UP wajib itu ada berapa in, ada berapa on, dan ada berapa in yang kedua. Misalnya. Itu supaya presisi kegiatannya. Jadi jadwal ini adalah jadwal di setiap aktivitas, baik in, on, maupun in dalam satu UP. Itu ya, cukup ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan yang lain? Ada Pak Martin? Ya, silakan Pak. Ya. Mungkin nggak langsung ke bank. Ini Pak Makin. Ini dari mana ini? Dari Jawa Timur, Banjarnegara ya? Dari Jawa Timur. Oh ya, oke. Dari Jawa Timur. Silakan, Pak. Saya belum membuka aplikasi. Apakah di dalam aplikasi ini nanti ada materi kebijakan kasih mapelnya? Ada. Terima kasih Pak Makin. Di Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat daftar modul yang terakhir itu semua ada. Tapi begini, materi moderasi beragama, kemudian GETSI dan lain sebagainya, itu modul bukan UP yang dilatihkan, tapi wajib disampaikan. Kalau Bapak Ibu baca di template proposal bahwa misalnya kayak oleh para pejabat yang membuka atau menutup gitu. Saya juga bisa hitung karena IP-nya 1. Tapi itu tidak dilatihkan, hanya disampaikan. Seperti itu. Jadi wajib disampaikan, tapi tidak masuk ke dalam materi yang dilatihkan. Sedangkan yang dihitung di sini itu adalah JPL yang biasanya ada di dalam UP. Seperti itu, Pak. Ya, tanya. Pak, tanya lagi, Pak. Bu, sebentar, Bu. Yang dari Jawa Timur sudah oke? Siap, Pak Makin. Ya, jadi wajib disampaikan, tapi tidak dilatihkan. Tapi JPL-nya boleh dihitung. Terima kasih. Oke. Jadi Banjarnegara, silakan. Banjarnegara. Terima kasih, Pak. Langsung saja, mohon maaf. Kami mau menanyakan seperti ini, Pak. Kemarin-kemarin itu ada informasi dari teman-teman Pokja terkait gangguan internet atau jaringan, Pak. Ya. Nah, ini terkait dengan proses download atau persyaratan yang akan dibawa terkait pencairan di bank. Andai kata pada saat mengunduh lampiran-lampiran itu terganggu satu dan lain hal sehingga melewati batas waktu yang ditentukan, itu bagaimana, Pak? Yang itu yang pertama. Terus yang kedua, dari schedule awal itu yang timeline bulan Juli sampai dengan September ya, Pak. Sekarang direduce waktunya jadi 2 bulan. Andai kata bisa atau tidak, Pak? Jadi rencana kegiatan yang sudah disusun dalam waktu awal itu 3 bulan sehingga sekarang cuma tersedia waktu 2 bulan, atau bisa dikurangi jumlah kegiatannya, atau harus tetap berjalan sesuai kegiatan awal, Pak, rencana awal. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Seperti tadi saya jelaskan, Bapak Ibu harus menyelenggarakan kegiatan dengan minimum sub kegiatan, karena itu dipersyaratkan oleh Juknis. Jadi KKG harus minimum 5 sub kegiatan dan kelompok kerja lainnya 7 sub kegiatan, umum 32. Itu wajib. Sebenarnya kalau dalam hitungan saya 2 UP untuk KKG misalnya, itu bahkan sudah bisa mencapai
5 subkegiatan. Tapi kalau 5 subkegiatan ternyata belum nyampe JPL minimum 32, harus Bapak Ibu tambah. Gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Dan yang pertama tadi, Pak, rentang waktu pencairan ini mulai tanggal 13 sampai tanggal 31. Tidak mungkin setiap hari Bapak atau Ibu kesulitan sinyal. Kalau misalnya kesulitan sinyal di daerah, ya Bapak Ibu sekali-kali jalan-jalan ke Telkomsel, minta dibukakan gitu. Saya mau download hal penting gitu kira-kira. Jadi rentang waktunya cukup panjang, Pak. Kalau Bapak tidak bisa mencarikan tanggal 13 karena gangguan sinyal, karena tidak bisa download, ya Bapak download tanggal 14 atau 5 dan seterusnya. Mohon Pak. Dan bisa dicarikan. Ya. Jadi intinya apa terkait yang rencana kegiatan tadi, Pak? Ya. Andai kata di RAB awal atau rencana kegiatan awal yang diupload itu lebih dari 2 kegiatan, kemudian mungkin ada 5 kegiatan, tapi berhubung dengan durasi yang berkurang ini, bisa kita reduce jumlah kegiatannya jadi 2 UP, tapi tetap JPL-nya memenuhi syarat 32 minimal gitu, Pak. Bisa? Pak, yang kami persyaratkan itu kan kalau Bapak ingat, yang pertama ada UP wajib. Ya. Masih ingat ya syarat itu ya? Ya. Yang kedua, minimum subkegiatan itu 5 untuk KKG, 7 untuk kelompok kerja lainnya. Kemudian JPL minimum 32 sampai 36. Ini juknis ini yang saya sedang ngomong soal isi juknis. Syarat-syarat itu dan kemudian budgetnya, anggarannya, ini 4 syarat kan. Anggarannya tidak melebihi atau mengurangi plafon. Dulu pada saat kita memproof proposal begitu. Gitu. Jadi 4 itu harus jadi perhatian. 4 ini adalah yang kemarin menjadi persyaratan minimum pada saat admin kabupaten kota menyetujui proposal Bapak Ibu. 4 hal ini. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu harus berkegiatan minimum yang dipersyaratkan, 5 atau 7, kemudian JPL-nya minimum 32 sampai 36, ada UP wajibnya, dan yang keempat, budgetnya tidak boleh melebihi plafon atau kurang dari plafon. Ini yang dulu 4 persyaratan yang menjadi pegangan para admin untuk menyetujui. Sudah cukup terkait dengan pengisian ini. Nanti recording ini akan kami bagikan. Mohon Mas Muslim untuk terus merekam ini supaya kawan-kawan juga bisa mendengarkan ulang atau digunakan sosialisasi oleh PCU kepada DCU yang tidak terwakili di sini dan para kelompok kerja. Begitu ya, Mas Muslim sebagai admin dari kegiatan ini. Permisi, cukup Pak. Sampai di situ, Bapak Ibu ya. Permisi, Pak. Sebentar. Ya. Ya. Saya dari ini yang terakhir ya. Ya, boleh Pak. Ya, oke. Saya ingin bertanya, Pak, untuk setiap kegiatan tadi atau subkegiatan itu kan biasanya ada narasumber, Pak ya. Biasanya kalau ada materi workshop atau contohnya workshop itu ada narsum. Narsum itu kan ada dari Fasda, ada Fasprof itu. Kira-kira itu ada ketentuan tidak Pak untuk pembayaran honornya? Sepertinya tidak ada honor ya, karena mereka sebagian besar adalah, kalau PNS tidak ada honornya ya. Ya Bapak Ibu, gini, Bapak Ibu lihat juknis yang disebut dalam template proposal. Di template proposal itu untuk pengelolaan keuangan itu Bapak Ibu harus membaca juknis apa, itu di sana ada. Oke, terima kasih Pak. Iya, baik, terima kasih kembali. Cukup ya untuk ini diskusi terkait dengan pengisian rencana kegiatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Yogo dan tim yang telah mempresentasikan dengan sangat baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan nanti tidak terlalu banyak pertanyaan pada saat mengisi aplikasi. Seperti itu, kita kasih aplaus ke Mas Yogo. Selanjutnya, mohon maaf untuk Aceh, selanjutnya karena yang akan presentasi berikutnya ini adalah pihak BNI, kepada Ibu Lilis atau Ibu Ica, saya persilakan waktu dan kesempatan. Terima kasih Pak Makin. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Ica dari BNI.
di sini saya akan mencoba menjelaskan cara-cara ketika kelompok pekerja itu akan melakukan aktivasi dan pencairan ke BNI. Nah, pencairannya itu dapat dilakukan di BNI terdekat dengan membawa, nasabah itu datang ke BNI cabang terdekat, membawa surat keterangan penerima bantuan Pokja yang dicetak dari aplikasi KKGTK. Yang kedua, format surat pernyataan bersedia menerima bantuan dan tanggung jawab mutlak dari aplikasi KKGTK, bukti identitas ketua Pokja atau pihak yang diberi kuasa apabila ketua Pokja itu berhalangan hadir. Tapi kami sangat berharap sekali untuk yang datang aktivasi dan pencairan itu ketua. Karena nanti ketika ketua sudah memberikan kuasa kepada sekretaris atau bendahara, setiap melakukan pencairan itu harus seterusnya akan kuasa. Dan ketika ketua ingin melakukan pencairan, itu harus merubah lagi untuk spesimen di tanda tangan. Nah, yang ketiga itu surat kuasa itu udah kami buat sendiri. Surat kuasa itu bisa didapat di BNI apabila benar ketua kelompok pekerja itu berhalangan hadir yang ditanda tangan asli bermaterai seperti itu. Kalau syarat di kami sih tidak banyak Pak untuk proses pencairan, aktivasi dan pencairan, sangat sedikit sekali dan simpel gitu. Jadi kami tidak ingin mempersulit pihak penerima bantuan untuk melakukan aktivasi dan pencairan. Itu aja sih Pak dari kami. Mungkin ada pertanyaan? Mohon izin bertanya Pak. Dari Bapak Ibu. Sebentar. Yang sabar. Saya ingin menyimpulkan supaya Bapak Ibu tidak mengulang apa yang dijelaskan oleh Bu Ica ya, bahwa formulir pemberian kuasa itu disediakan oleh BNI. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu hanya perlu mendownload 2 dokumen dari aplikasi KKGTK, kemudian datang ke BNI, nanti di BNI terkait dengan surat kuasa dan formulir aktivasi rekening yang akan disediakan oleh BNI. Begitu ya Bu Lilis ya? Iya Pak Makin. Oke, baik. Surat kuasa itu dari kami, formulir pembukaan rekening itu dari kami. Jadi 2 dokumen Bapak Ibu ambil dari KKGTK, aplikasi KKGTK, dokumen lain disiapkan oleh BNI. Silakan siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Ibu dari mana? Dari Inhil Pak. Ya, Riau. silakan. Jadi kalau untuk yang ke bank itu apakah cukup ketuanya saja atau ketua sama bendahara seperti di pencairan BOS Pak? Kalau untuk pencairan sebenarnya itu cukup ketua, tapi apabila tanda tangan itu pengen berdua, itu boleh. Jadi ketua dan bendahara itu datang ke BNI dan melakukan tanda tangan berdua di KCP kami. Itu boleh. Lalu yang untuk NPWP, KTP itu perlu ya, Mbak? Iya, itu perlu Bu. KTP itu perlu sama NPWP. Ya, Ibu, pokoknya dianjurkan ketua dan membawa identitas diri. Ketuanya, jangan identitas orang lain. Seperti itu. Ada yang lain? Dan KTP-nya asli ya Pak. Kalau untuk dikuasakan, KTP ketuanya harus dibawa asli. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau dikuasakan ke bendahara atau sekretaris, nanti beliau-beliau yang ke BNI terdekat ini harus membawa identitas ketua. Makin mau tanya ke Buya? Ya, silakan. Untuk NPWP apa wajib Bu? Karena kalau kami banyak yang belum mengurus itu untuk pokja kami. Bagaimana? Nah, kalau seandainya NPWP itu benar diurus, itu tidak apa-apa Pak. Nanti dilengkapin saja. Tapi kalau bisa itu dibawa untuk NPWP. Itu aja sih Pak. Intinya kami tidak mempersulit untuk melakukan aktivasi dan pencairan. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu. Untuk bantuan Pokja ini nanti, apakah ada biaya administrasi atau saldo minimal yang harus disisakan oleh Pokja? Itu aja. Tidak ada Pak, karena ini rekeningnya tanpa biaya dan bisa dicairkan nol. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Ibu ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan Ibu Juniarti yang raise hand. Atau Ibu Juniarti